Selamat pagi anak-anak. Di sini yang baru bergabung baru 2, Aprianto dan Ines. Bisa diaktifkan kameranya, Ines dan Aprianto. Baik, kita masih menunggu yang belum hadir pada kegiatan daring pada pagi hari ini, yaitu mata pelajaran IPAS. Aprianto dari 10 TOI 2 bisa mendengar suara Ibu? Ya, Bu. Ya. Ines? Bisa mendengar suara Ibu? Bisa, Bu. Iya, silakan diaktifkan ya. Silakan diaktifkan kameranya, begitupun dengan Muhammad Ibnu Hafiz. Iya, Bu, ntar dulu. Iya, Bentar, Bu, bentar. iya. Cuci muka. Baik, Muhammad Ibnu Hafiz bisa mendengar suara Ibu dari kelas 10 apa? Dari kelas 10 TOI 2, Bu. Baik, 10 TOI 2. Kemudian ada Dani 10 TKJ 3, ada Rizky Afriansah dari 10 TOI 2. Anak-anak Ibu, silahkan sebelum kita memulai pembelajaran ini untuk diaktifkan terlebih dahulu kameranya sebagai bukti kalian semangat mengikuti pembelajaran dari ini untuk mata pelajaran IPAS. Yang belum bergabung, rekan-rekannya diberitahu ya melalui grup WA di masing-masing kelasnya, silahkan. Karena di sini baru 7 partisipan yang sudah bergabung. Karena nanti seperti biasa di mata pelajaran Ibu, kita akan ada kuis seperti kemarin, menggunakan Kahoot ya. Aprianto sepertinya masih mengantuk ini. Sudah sarapan belum? Baik, bisa mendengar suara Ibu yang lainnya? Wah, itu. Bu. Ya, Aprianto, sudah sarapan belum, Dang? Belum, Bu. Belum, sepertinya baru cuci muka ya, belum mandi ini. Muhammad Ibnu sudah sarapan belum, Nang? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Baik yang sudah sarapan atau belum, ataupun yang baru cuci muka, tetap semangat ya. Jangan lupa ada poin kuis seperti kemarin. Waktu mata pelajaran IPAS di kuis Ibu Muhammad Ibnu Hafiz bergabung tidak? Tidak, Bu. Yang waktu itu melalui Kahoot. Ikut tidak? Tidak, Bu. Oh tidak, baik. Di sini akan lebih seru lagi ya, Haprianto. Kita lihat Iya, Bu. peringkat pertama, kedua, dan ketiga nanti siapa ya. Karena waktunya tidak banyak, kita masih menunggu. Silahkan anak-anak Ibu, untuk teman-temannya yang belum bergabung, untuk diberitahu melalui grup WA di kelasnya ya. Karena Bentar, di sini baru ada 11 partisipan. Kita masih menunggu yang lainnya. Sigit, 10 TOI 2, silahkan ya Nang ya, di
on kan kameranya, kemudian Dawina 10 TB2, Dani 10 TKJ 3. Ini Dana nih belum ada ini, baru Dani aja ini. Rizky Afriansa, nah sudah mulai terlihat wajah-wajah soleh-solehah anak-anak ibu ini. Ya, pasti makin semangat nanti ikut kuisnya ya. Kemudian ada Edi Sunandi, diaktifkan kameranya, silahkan. Dini juga sama ya. Baik, sambil menunggu yang lainnya, kita hari ini akan mempelajari yaitu terkait dengan besaran dan pengukuran. Nah, sebelum masuk ke besaran dan pengukuran, adakah yang sudah mengerjakan ya? Adakah yang sudah mengerjakan tugas sebelumnya yang sudah diberikan di classroom? Ada tugas pertama waktu itu sudah dibahas ya Alicia ya, terkait dengan fenomena alam kebakaran. Kemudian yang tugas kedua yaitu Ibu memberikan tugas melalui classroom, yaitu terkait dengan komponen biotik dan abiotik. Betul, Alicia? Diaktifkan dulu speakernya. Ya, sudah. Kemudian ada juga tugas ketiga yang kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Rosi Afruanti terkait dengan zat dan perubahannya, yaitu kalian membuat atau mengisi tabel yang sudah ada, yaitu dari obat ataupun makanan, kalian analisis baik komposisinya, kegunaannya, kemudian dampak negatifnya, seperti itu sudah dikerjakan? Sudah belum? Sudah dikerjakan belum ini? Nah, alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang untuk anak-anak ibu yang sudah bergabung, sudah 12 orang. Kita masih menunggu. Nanti ketika kuis ini langsung banyak ini, langsung 50-60 orang sepertinya untuk memperebutkan peringkat pertama seperti itu. Baik, Muhammad Ibnu sudah dikerjakan tugasnya, Nang? Ada tugas 2 dan 3? Sudah belum? Gak apa-apa, dijawab saja, kita saling sharing ya. Ya, Ibu juga memahami, mungkin ya karena situasi daring seperti ini bisa terkendala mungkin kuota atau mungkin rasa kejenuhannya itu sudah mulai bertambah, dan alhamdulillah anak-anak kita sudah mendapatkan kabar yang bahagia, yaitu akan diadakannya PTMT, yaitu pertemuan tatap muka terbatas, yaitu adanya kombinasi daring maupun luring. Nah, Bu, maksudnya gimana pertemuan tatap muka kok masih ada daringnya? Ya, jadi yang untuk tatap mukanya nanti untuk mata pelajaran seperti produktif, seperti itu. Kemungkinan ada mata pelajaran matematika supaya kalian lebih paham prakteknya ya. Kemudian kalau yang untuk daringnya seperti bahasa Indonesia ataupun mata pelajaran lainnya seperti PKN, bahasa Inggris, seperti itu. Setidaknya ini sudah termasuk kabar bahagia, bisa bertemu, bisa mengenal ya teman-temannya, itu apalagi kelas 10 kan belum pernah kenal, mungkin hanya kenalan lewat WA, itu belum tatap muka. Ya, ini semoga menjadi semangat kalian. Baik, ini Ibu masih menanti, ini sudah 13 orang yang masuk, anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, silahkan diaktifkan kameranya, karena di sini Ibu ingin melihat ya semangat belajar kalian seperti itu. Ini Dana, ini kembarannya belum masuk, ini baru Dani 10 TKJ 3. Nah, begitu Dawina, ya Ines, terima kasih sudah diaktifkan kameranya, kan cantik dan ganteng seperti itu. Nah, diaktifkan. 13 orang. Baik Rizky, nah betul Nang, diaktifkan kameranya ya. Nah, sekarang dipersiapkan jawaban dari tugasnya, yaitu tugas 2 dan 3, Ibu bahas terlebih dahulu. Tugas 2-nya yaitu yang Ibu berikan terkait dengan komponen biotik dan juga abiotik. Ibu share screen terlebih dahulu. Nah, dari pertemuan sebelumnya, ini kita ada tugas ya, sekarang kita bahas bersama-sama. Alicia sudah mengerjakan tugas 2. Nggak apa-apa, diaktifkan dulu kamera ini ya, speakernya. Sudah belum? Sudah. Sudah, ya. Di sini
kita bahas ya. Silakan dipersiapkan dulu. Untuk tugas 2-nya, Alisha, di sini tugasnya yaitu terkait dengan ekosistem sawah dan juga ekosistem kolam, baik komponen biotik, komponen abiotik ya. Kemudian ada 3 pertanyaan. Sudah bisa terlihat di layar HP kalian atau layar laptop kalian anak-anak terkait dengan share screen yang sudah Ibu berikan? Sudah terlihat? Sudah, baik. Nah, sekarang Alisha, silahkan terkait dengan ekosistem sawah. Di sana komponen biotiknya ada apa saja kalau hewan? Diaktifkan dulu speakernya. Ya, silahkan. Ada tikus, ular, Tikus, dan serangga. Sebentar, Ibu kurang ini. Tikus, serangga, kemudian apa lagi? Dan ulat, Bu. Tikus, serangga, ulat. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian kalau komponen biotiknya apa lagi? Padi-padian, Bu. Padi-padian. Kemudian udah baru satu itu padi-padian. Iya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih ya, Nak ya, Alisa. Ya, betul. Aprianto sudah mengerjakan, Nang? Belum, Bu. Belum. Baik, mungkin kakaknya dari Aprianto, Muhammad Ibnu Hafiz, sudah mengerjakan? Belum. Ya, kemudian Dawina sudah mengerjakan? Buku IPA saya nggak mendidiknya. Sudah? Ya. Ya, baik. Kalau versi Dawina, ekosistem sawah itu komponen biotiknya dari hewan apa saja, Nak? Ulat. Oh, suaranya kurang keras, apalagi ulat, kemudian? Sama belalang. Ulat dan belalang. Ya, kemudian kalau komponen biotik untuk tumbuhan ya, Nak, apalagi? Tumbuhan. Ya. Padi. Apa? Padi, Bu. Padi, kemudian apa lagi? Udah baru. Baru satu. Kalau ekosistem kolamnya sudah komponen biotiknya? Baru. Sudah. Apa saja? Ikan. Ikan. Kemudian? Terus. Baru satu, Bu. Oh, baru satu. Kemudian komponen abiotiknya untuk ekosistem kolam apa saja? Udara. Batu. Iya. Sudah, itu aja. Ya, terima kasih untuk Alisa dan Dawina, 10 TB1 dan 10 TB2. Halo. Baik, sambil menunggu yang lainnya, silakan dipersiapkan untuk jawaban dari tugasnya Ibu catat terlebih dahulu ya. Tadi sudah ada Alisha 10 TB1 dan Dawina 10 TB2. Baik, untuk yang lainnya diaktifkan dulu ya, Nak ya, kameranya di sini sudah ada 14 orang. Dani sudah mengerjakan tugas 2. Dani bisa mendengar suara Ibu. Atau Sigit, silakan. Sudah belum, Nak? Belum, Bu. Iya, belum. Kemudian yang lainnya Ibu lihat lagi. Aprilia, sudah? Aprilia sudah mengerjakan belum? Belum. Belum. Baik, kemudian kita lanjut ya. Tugas 3, nanti kita bahas semuanya ya. Tugas 3 yaitu tentang kemasan obat dan makanan. Ada yang sudah mengerjakan tugas 3? Silakan raise hand. Sudah, tadi siapa yang bilang sudah? Yang sudah mengerjakan, silakan siapa? Ibnu, Bu. Ibnu sudah? Ibnu Hafiz. Tadi yang bilang sudah siapa tadi?
Sigit, Bu, Sigit. Sigit sudah? Belum, Bu. Baik, yang lainnya Titin, Ibnu, Rizky, kemudian Rokia, Bu Yudi. Ibnu Yamin sudah mengerjakan? Sigit, Belum, Bu. Oh, baik, berarti kita masih ke Alicia sama Dawina lagi ya. Mungkin yang lainnya masih belum mengerjakan, dipersiapkan nak untuk tugas 3-nya, yaitu kemarin suruh menuliskan ya kemasan obat dan makanannya untuk komposisi, kegunaan, dan juga dampak negatifnya. Untuk Alicia terlebih dahulu, nama obat yang sudah dituliskan di tugasnya apa? Yang pertama? Pulpret. Oskadon, Bu. Oskadon. Oskadon. Sebentar. Nah, Don. Diaktifkan dulu ya. Untuk yang lainnya yang tidak diizinkan berbicara terlebih dahulu untuk di mute speakernya terlebih dahulu. Alicia silakan. Oskadon, komposisinya? Komposisi bahannya paracetamol 500 mg dan karbit 35 mg. Iya. Kemudian kegunaan dari Oskadon? Kegunaannya adalah mengurangi rasa sakit di kepala, Bu. Mengurangi rasa sakit di kepala. Baik. Dampak negatifnya itu lebih pada ke efek sampingnya apa, Nak? Mual, muntah, Mual, muntah, kemudian? nyeri lambung atau rasa panas di ulu hati, Bu. Iya. Terima kasih untuk nama obatnya. Sekarang untuk Dawinahnya, Ibu minta ke nama makanan, komposisi bahan, kegunaan, dampak negatifnya apa? Untuk Dawinah mengambil contoh apa? Yang contoh makanan, Bu. Ya, untuk makanannya? Citato, komposisi kegunaannya kentang 65%, minyak kelapa sawit, bumbu rasa sapi panggang, mengandung kedelai, susu ikan, gandum ekstra, daging sapi 1%, penguat rasa, mononatrium glutamat, dinatrium inosinat, dinatrium guanilat. Oh iya, baik. Untuk kegunaannya? Untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Iya, karena di situ kan termasuk ada komposisi kentang ya untuk citatos itu sendiri. Kemudian dampak negatifnya? Memicu kenaikan berat badan, tinggi natrium, tinggi lemak, dan kolesterol, berpotensi membuat Anda kurang gizi. Oh, no. Baik, terima kasih untuk Alicia dan Dawina. Ini sudah mendapatkan 2 poin ya. 2 poin Ibu tulis. Ada lagi yang ingin menjawab terkait tugas 2 dan 3? Ada 16 partisipan ini. Yang ingin menjawab silakan raise hand, kemudian aktifkan ya speakernya. Baik, kalau tidak ada, kita langsung saja karena sudah 16 orang. Tadi belum kita awali ya, berdoa terlebih dahulu. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran IPAS, untuk materi selanjutnya yaitu terkait besaran dan pengukuran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak Ibu yang sudah bergabung, yang masih semangat belajarnya, mengikuti daring. Yang mengikuti daring, Ibu doakan sehat selalu, kemudian segera digantikan mungkin kuotanya ya dari Kemendikbud, seperti itu, tetap semangat. Kemudian tetap mendapatkan uang jajan mungkin ya, meskipun daring ya, kan nanti buat beli kuota. Ya. Iya, Bu. Pakai itu, Bu. Giliran didoakan banyak yang amin ya, alhamdulillah ya. Berarti ada ini dari 17 orang aktif semua. Amin. Baik, nah pertemuan kelima ini yaitu terkait besaran dan pengukuran. Masih ingat nama Ibu Chandra Perdistasari, dipanggil dengan Ibu Caca. Nah, ini untuk tugas 2 dan juga tugas 3 yang tadi sudah dijawab oleh perwakilan teman-teman kalian, yaitu Dawina dan juga Alisa, 10 TB 1 dan 2, terkait tugas 2 dan 3. Ya, Nak ya, jangan lupa untuk dicek kembali classroom-nya
setelah kalian mengikuti Zoom, barangkali ada tugas yang terkait. Jadi selesai Zoom jangan kalian anggap itu udah selesai, tidak ada tugas, kalian cek kembali untuk masing-masing mapel, barangkali ada tugas seperti itu. Nah, ini untuk tugas 2-nya ya. Tadi pertanyaannya yaitu ekosistem sawah dan juga ekosistem kolam. Untuk komponen biotiknya yaitu ada belalang, kemudian bisa juga kerbau, capung, kemudian tadi ada yang menyebutkan serangga, kemudian ada yang menyebutkan ulat ya. Kemudian komponen biotik tumbuhannya bisa padi, kemudian biasanya di sawah kan terdapat rumput seperti itu. Kemudian ada juga enceng gondok. Kemudian untuk komponen abiotiknya tanah atau lumpur, ada air, ada cahaya matahari, udara, juga bisa. Kemudian ekosistem kolamnya, komponen biotiknya ada keong, ikan, enceng gondok, seperti itu. Dan yang lain sebagainya, karena ini pendapatnya kan berbeda-beda gitu. Ini menurut Ibu hanya sebagian kecilnya saja seperti itu. Ya, untuk komponen abiotiknya ada air, cahaya matahari, dan juga batu. Sekarang kita lihat untuk pertanyaannya, sebutkan kesamaan komponen biotik dan abiotik. Nah, dari yang Ibu tuliskan ini, kesamaan dari komponen biotik dan abiotiknya apa? Ibu tanya sama Aprianto. Apakah ada kesamaan dari ekosistem sawah dan ekosistem kolam? Di sini dari biotik dan abiotiknya sebutkan, nak. Diaktifkan dulu speakernya ya. Bu. Ya. Sama. Silakan dilihat yang sama apanya nih di komponen biotik dan abiotik pada ekosistem sawah dan kolam. Sudah? Biotik. Udah, Bu. Ya, apa saja? Tanah, Bu. Sebentar, ini Aprian. Nah, diaktifkan dulu, nak. Ini kameranya, ya. Nah, biar terlihat. Takut salah, Bu. Nggak apa-apa, nak. Nggak apa-apa. Ini kan sama-sama belajar ya. Komponen biotik dan abiotik dari ekosistem sawah dan juga kolam yang sama apa? Ini sudah jelas. Apa yang sama? Air. Ya, air. Kemudian Cahaya matahari. cahaya matahari. Kemudian apa lagi? Eceng gondok. Iya, enceng gondok. Baik, terima kasih untuk Aprianto 10.2. Aprianto. Kemudian, ini masih 15 partisipan. Silakan diingatkan kembali untuk rekan-rekannya yang belum bergabung ya, diberitahu di grup kelas masing-masing. Kemudian pertanyaannya di sini yang kedua, sebutkan perbedaan. Nah, tadi kesamaan, sekarang perbedaannya. Ibu minta ke ini nih tadi, Ibnu Muhammad Ibnu Hafiz 10.2. Perbedaannya apa dari ekosistem sawah dan juga ekosistem kolam? Perbedaannya padi, Bu. Ya, di ekosistem sawah memiliki padi, sedangkan di ekosistem kolam tidak terdapat padi. Seperti itu. Apalagi? Terus rumput, Bu. Baik, di ekosistem sawah terdapat rumput dan di ekosistem kolam tidak terdapat rumput. Apalagi? Tuh. Lalang, kerbau, Bu. Belalang, kerbau, capung, itu hanya terdapat di ekosistem sawah, di ekosistem kolam tidak ada karena dapat keong dan ikan. Baik, terima kasih Muhammad Ibnu Hafiz. Ya, Bu. 10.2. Untuk TKR-nya ini sudah bergabung belum ya? Ibu ingin menanyakan TKR karena di sini Ibu mengajar di 10 TKRO 1 dan 10 TKRO 2. Biasanya yang aktif itu Candi di Classroom, Candiani, kemudian Satrio, ada juga Tawa, belum bergabung mungkin ya di sini. Baik, ini masih TKJ, TB, dan TOI mungkin. Baik, tidak apa-apa, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu buatlah kesimpulan dari kegiatan yang telah kalian lakukan. Nah, silakan dibuat kesimpulannya. Ibu tanya ke Titin.
Titin 10 TOI 2 bisa mendengar suara Ibu? Ayo lo, Titin. Titin atau Rokiah juga bisa, ya. Sigit, Bu, Sigit. Baik, Sigit boleh. Sigit mau menjawab? Enggak, Bu. Yudi aja, Bu. Banyak kan? Sigit aja. Sigit. Atau mungkin Alisha tidak apa-apa, karena semakin banyak poinnya nanti Ibu beritahu kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Untuk TB itu Ibu Haji Hatin, ya. Ibu Haji Hatin, nanti Ibu beritahu. Baik, Alisha, silakan kesimpulan yang kamu dapatkan setelah melakukan pengamatan pada ekosistem sawah dan ekosistem kolam itu apa? Jadi kesimpulannya adalah komponen biotik yaitu komponen makhluk hidup, contohnya tanaman, manusia, hewan. Sedangkan komponen abiotik yaitu komponen makhluk tak hidup, contohnya tanah, air, dan udara. Baik, terima kasih. Sudah 3 poin. Ada lagi yang ingin menambahkan terkait dengan kesimpulan? Untuk Dawina, sudah membuat kesimpulannya? Ya, silakan. Agak diperbesar ya suaranya. Baik. Kesimpulannya adalah dalam ekosistem makhluk biotik berinteraksi dengan sesama biotik dan berinteraksi juga dengan lingkungan abiotiknya. Jadi setiap komponen saling membutuhkan. Misalnya jika tidak ada hewan, maka siapa penyedia CO2? Kotoran hewan juga bisa jadi nutrisi bagi tumbuhan. Bila tidak ada tumbuhan, siapa yang menyediakan oksigen bagi hewan? Jadi semua komponen biotik saling membutuhkan dan bergantung pula dengan abiotiknya. Baik, terima kasih untuk Dawina ya. Dawina sangat lengkap sekali, kesimpulannya sangat baik ya, sama seperti Alisha dan lebih lengkap Dawina. Jadi di sini setiap ekosistem itu tidak bisa berdiri sendiri ya, adanya simbiosis, mungkin mutualisme seperti tadi ada saling membutuhkan seperti itu ya. Kemudian untuk tugas 3 tadi juga sudah. Nah, di sini misalkan Ibu ambil contoh ya, ada paramek, ada promak, komposisi bahannya, paracetamol, kafein, dan sebagainya. Di sini sudah bisa terlihat kegunaan dari paramek itu sendiri meringankan nyeri, demam, akibat sakit kepala, sakit gigi, atau gejala flu, dan dampak negatifnya itu sama seperti efek sampingnya mual, muntah, konstipasi jantung, kemudian mungkin kesulitan tidur, dan ini promak itu obat sakit perut. Komposisi bahannya hydrotalcid, kemudian ada simetison, kegunaannya mengurangi gejala yang berhubungan dengan asam lambung dan dampak negatifnya sembelit, diare, mual, muntah. Dan selanjutnya yaitu, nah di sini. Nama makanan yang Ibu ambil, anak-anak di sini, yaitu terkait dengan, karena Ibu suka keju, Ibu ambil salah satu merek makanan yaitu keju, yaitu Procis di sini ya. Komposisi bahannya ada keju cheddar, air, minyak nabati, kemudian ada protein susu, pengemulsi, dan natrium fosfat. Kegunaannya menjaga kesehatan tulang, membentuk sel tubuh yang sehat, kemudian menjaga kesehatan gigi. Dampak negatifnya resiko diabetes, obesitas, dan masalah kardiovaskular ya. Jadi di sini jangan terlalu banyak juga makan keju karena nanti bisa menyebabkan diabetes seperti itu. Baik, sebelumnya ya, Ibu Rosia Purwanti sudah menjelaskan terkait zat dan perubahannya. Ada yang masih ingat zat dan perubahannya? Itu di situ ada sifat fisika, ada sifat kimia, kemudian ada perubahan fisika seperti perubahan wujud zat. Kalau dari cair ke padat itu apa? Silakan raise hand ya. Nanti kemudian baru diaktifkan mic-nya. Raise hand dulu, raise hand ya, jangan menjawab dulu. Silakan raise hand. Dari cair ke padat, raise hand terlebih dahulu supaya belajar raise hand terlebih dahulu. Nah, ini ada satu, sebentar. Sigit, silakan diaktifkan dulu speakernya. Kalau dari cair ke padat apa? Membeku, Bu. Ya, baik, membeku, Sigit 10 TOI 2. Kemudian Ibu tanya, Ibu tanya kembali, kalau dari padat ke gas, silakan raise hand ya. Budayakan raise hand. Alisha, silakan diaktifkan speakernya. Dari padat ke gas.
adalah menyublim, Bu. Baik, pinter. Alisa ini sudah 4 poin ya. Kemudian Ibu tanya kembali, kalau dari cair ke gas, cair ke gas. Cair ke gas. Baik, budayakan raise hand. Ibnu, silakan. Mengkristal, Bu. Cair ke gas. Oh, di put terlebih dahulu speakernya. Salah. Cair ke gas selain Ibnu sebentar. Ibu lihat lagi. Salah. Baik, silakan. Aprianto mau menjawab. Cair ke gas. Nanti Bu, nanti. Baik, ditunggu ya. Ini 13 siswa yang sudah bergabung, tidak intinya Ibu memberitahukan kembali yang belum bergabung ya, supaya diberitahukan di grup kelasnya. Silakan, tadi dari cair ke gas, ada yang sudah bisa menjawab, raise hand? Menguap, Bu. Cair ke gas. Cair ke gas, menguap. Penguapan, Bu. Ya, betul. Tadi siapa? Alisa lagi 5. Kalau dari gas ke cair, ayo dari gas ke cair. Raise hand. Yang belum, kalau sudah raise hand di lower hand ya. Dawina. Nah, silakan Dawina. Mengembun, Bu. Dari gas ke cair. Mengembun. Dari gas ke cair, mengembun atau tadi menguap apa? Cair ke gas ya? Iya. Ya, berarti gas ke cair mengembun. Baik, Dawina. Ibu bacakan dulu poinnya. Alisa 5, Dawina 4, Ibnu 1, Sigit 1, Aprianto 1. Ya. Kemudian Ibu tanya lagi, kalau dari gas ke padat, nah apa? Gas ke padat. Baik, silakan raise hand. Alisa ya, sudah raise hand, silakan dijawab. Mengkristal, Bu. Pinter, Alisa sudah memimpin 6 poin ya. Dawina 4 poin. Baik, Ibu Mutal terlebih dahulu. Nah, itu sebagai refleksi untuk pertemuan sebelumnya. Di sini ada catatan, yaitu perhatikan jika pada suatu zat kimia, suatu benda terdapat logo ini, kalian harus memahaminya. Ini zat kimia yang berbahaya, ini dengan logonya. Kalau misalkan yang ini yaitu beracun, tanda silang ini berarti berbahaya, kemudian gambar yang ini yang ketiga yaitu mudah meledak, yang gambar api itu mudah terbakar, kemudian yang ini yaitu korosif ya, dan yang ini pengoksidasi. Baik, biasanya logo seperti ini terdapat juga di APAR yaitu alat pemadam api ringan, ini contohnya. Kemudian kita lanjutkan untuk materi hari ini. Mungkin waktu SMP kalian sudah pernah dijelaskan terkait materi besaran dan pengukuran, ya? Sudah di mata pelajaran IPA? Sudah belum, Alicia? Waktu SMP? Diaktifkan dulu speakernya, Alicia. Sudah pernah dipelajari waktu SMP besaran dan pengukuran? Sudah, tapi lupa, Bu. Sudah, tapi lupa. Baik, berarti masih ada ingat-ingatnya sedikit ya. Berarti ya lumayan nanti bisa mengambil poin ya, memimpin ini masih. Baik, kita masuk besaran dan satuan. Besaran di sini adalah, sebentar Ibu aktifkan lebih dahulu. Nah, besaran dan satuan. Kemudian di sini, nah, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur ataupun dihitung, dinyatakan dengan angka dan mempunyai satuan. Nah, apa sih Bu satuan? Nah, satuan itu adalah pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Nah, untuk besaran dan satuan di sini nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik. Seberapa ingatkah kalian besaran dibedakan menjadi berapa?
manakah yang termasuk besaran dan satuan? Nah, siap? Sekarang kita mulai. Nah. Ada yang masih ingat besaran itu dibedakan menjadi berapa? Silakan raise hand. Budayakan raise hand terlebih dahulu ya. Besaran dibedakan menjadi berapa? Ada yang masih ingat? Besaran. Edi Sunandi bisa mendengar suara Ibu. Ingat tidak nak terkait dengan besaran? Lupa, Bu. Lupa. Baik, jawaban jujur sekali. Ibu sangat mengapresiasi, tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Baik, untuk yang lainnya, Ibnu Yamin, besaran dibedakan menjadi berapa? Masih ingat tidak? Ibnu Yamin. Nah, ini Nabil mungkin? Bu, nggak tahu, Bu. Iya, nggak apa-apa. Sangat sopan sekali ya. Maaf Bu, nggak tahu. Nah, itu sangat sopan sekali. Jangan lupa ya. Kalau misalkan ditanya oleh guru, kalau dimulai dengan kata maaf, berarti sangat menghormati sekali ya. Terima kasih untuk tadi Nabil. Ini Sigit sepertinya aktif. Speakernya besaran dibedakan menjadi berapa Sigit? Masih ingat? 2, Bu. 2, pinter. Apa saja, Nang? Besaran pokok dan turunan. Baik, nambah poin. Jadi 2 poin, Sigit. Nah, sekarang tadi sudah dijawab ya, 2. Kemudian manakah yang termasuk besaran dan manakah yang termasuk satuan dari segitiga, kemudian segi 5, kemudian dari lingkaran yang muncul di layar kalian. Silakan Ibu bertanya pada Rizky Afriansah. Yang termasuk besaran sebutkan yang ada di layar kalian. Rizky Afriansyah diaktifkan terlebih dahulu ya. Yang termasuk besaran apa nak? Yang mana? Gaya, Bu. Rizky Afriansyah. Gaya. Afriansyah 10. Oh iya, TOI 2. Ya, gaya termasuk besaran pokok atau besaran turunan? Besaran pokok kalau nggak salah, Bu. Ya, baik. Berarti cuma dapat 1 poin karena jawabannya salah. Nggak apa-apa ya, termasuk besaran turunan. Terima kasih untuk Rizky. Kemudian lanjut. Yang termasuk besaran. Silahkan sekarang Ibu raise hand. Ayo rebutan. Raise hand dulu. Yang termasuk besaran. Pilih segitiga, segi 5, yang lingkaran. Ayo dibacakan. Raise hand dulu. Yang termasuk besaran yang mana? Yang satuan yang mana? Silakan, raise hand. Alicia, mau menambah poin lagi. Dawina, Edi Sunandi. Silakan, ayo, raise hand. Tidak ada? Baik. Nah, ini Aprianto, raise hand. Silakan diaktifkan kameranya, kemudian diaktifkan. Oke. Mau diborong banyak juga boleh nambah poin, silakan. Dari besaran dulu, yang besaran mana aja, nak? Volume, Bu. Itu apa? Besaran ya? Baik. Iya. Kemudian, mana lagi? Newton. Maybe yes, maybe no. Newton, besaran bukan? Bukan, Bu. Bukan. Oke, berarti masih 1 poin. Silahkan pilih yang lain dari lingkaran, segi 5, dan segitiga yang ada di layar kamu. Ya, silahkan. Gaya. Gaya tadi sudah. Gaya, Bu. Gaya tadi. Oh, daya ya. Ya, baik. Berarti 2 poin ya. Terus apa lagi? Luas. Luas. Baik. 3. Kemudian? Udahlah, Bu. Udah, berarti nambah 3 poin. Jadi 4 poin untuk Aprianto. Nah, Dawina terkejar ini poinnya ya. 4. Nah, untuk sekarang satuan atau mungkin besaran, ada yang masih atau tidak? Besaran, silakan, tadi ada yang raise hand. Udah lower hand lebih dahulu.
Jadi untuk besaran, yaitu tadi sudah betul yang dijawab oleh siapa tadi, Aprianto, ya. Nah, ada luas, ada gaya, ada daya, kemudian tekanan juga termasuk besaran. Kemudian di sini ada waktu. Kemudian untuk satuan, yaitu ada meter, ada newton, ada kelvin, kemudian ada apa lagi di sini? Sudah? Baik. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini betul tadi yang sudah dijawab oleh Sigit, 10 TOI 2. Besaran itu ada dua, ada besaran pokok dan juga besaran turunan. Nah, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok yaitu adalah besaran yang ditetapkan terlebih dahulu dan dapat menurunkan besaran lain. Kemudian ada besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau kombinasi dari beberapa besaran pokok. Baik. Nah, contoh dari besaran pokok ya dalam satuan internasional. Biasanya waktu SMP kalian lebih mudah menghafalnya dengan SMP jiwa untuk besaran pokok ya. Sudah pernah mendengar? Dawina? Diaktifkan kameranya dan ya speakernya ya. Silakan. Waktu SMP pernah menghafal besaran pokok yaitu SMP jiwa, betul? Iya, Bu. Iya, SMP jiwa, jangan dinonaktifkan lebih dahulu. SMP jiwa, S-nya itu apa? Lupa, Bu. Suhu. Kemudian ada apa lagi? Masa. M, SMP, masa. Kemudian P-nya apa? Panjang. Panjang. SMP J-nya? Jumlah zat. Zat. Kemudian ada I-nya? Intensitas cahaya. J, W, berarti W-nya adalah waktu. Kemudian A-nya apa? Nah, biasa juga arus listrik atau kuat arus listrik boleh. Nah, untuk satuannya yaitu panjang meter dengan lambang M. M kecil ya, bukan M besar ya. Kemudian dimensinya L, ada massa, satuannya kilogram, lambangnya itu kg, awas kecil, dimensinya M besar, jangan terbalik ya. Kalau untuk lambang dari panjang M kecil, dimensi dari massa adalah M besar. Kemudian ada waktu, sekon, lambangnya S kecil, bukan S besar, dimensinya T besar. Ada kuat arus listrik, yaitu satuannya ampere, lambangnya A besar, dimensinya I. Suhu, satuannya adalah Kelvin, lambangnya adalah K besar, dimensinya ini dibacanya apa? Ada yang masih ingat? Theta, ya, dimensinya theta. Besaran, jumlah zat, satuannya mol, lambangnya mol, dimensinya N besar. Intensitas cahaya, kandela, candela, lambangnya, dimensinya J. Ya, begitu. Baik, lanjut. Nah, biar kita cepat kuis ya untuk kahotnya. Untuk besaran turunan banyak sekali, Bu. Ya, ada luas, volume, energi, gaya, daya, tekanan, frekuensi, dan sebagainya sampai flux cahaya, kuat penerangan. Satuannya luas meter kuadrat. Meter kuadrat sama saja dengan meter persegi tidak? Ibu tanya, meter kuadrat sama tidak dengan meter persegi? Sama tidak? Sama. Sama, pintar. Iya, sama. Jangan bingung ya. Alisa sepertinya bingung, Bu. Ya, lambangnya ini meter persegi ya. Karena Ibu tidak pakai question, jadi Ibu ini maksudnya adalah pangkat ya. Meter persegi. M pangkat 2. Ini M pangkat 3. Meter kubik, satuan dari volume. Energi joule, gaya adalah Newton. Ya. Baik, kita lanjut. Terkait dengan pengukuran, nah supaya lebih jelas di sini. Terkait dengan pengukuran itu ada dua, yaitu ada pengukuran tunggal dan juga pengukuran berulang. Silakan Ibu tanya sama Jovan Haikmal ya.
Haikmal. Bisa mendengar suara Ibu, Jovan? Jovan? Baik, mungkin Jovan terkendala sinyal. Langsung ke Ibnu Yamin. Ibnu, apa yang dimaksud dengan pengukuran tunggal? Ibnu Yamin, diaktifkan dulu kameranya, kemudian speakernya. Ibnu, masih sama terkendala sinyal mungkin ya. Kemudian ke Rokiah. Rokiah, 10 TOI 2. Padahal sudah terlihat jelas ya di layar kalian, mungkin dibantu sama ketua kelas 10 TOI 2 mungkin ini dari Ibnu Hafiz, pengukuran tunggal apa nak? Silakan dibaca. Ibnu. Pengukuran tunggal, pengukuran yang dilakukan hanya sekali saja. Ya, sudah jelas sekali ya. Namanya tunggal berarti pengukurannya hanya dilakukan sekali. Kemudian kalau pengukuran berulang itu apa? Pengukuran yang dilakukan secara berulang atau berkali-kali dan memperoleh hasil yang berbeda-beda dalam setiap pengulangan pengukuran. Baik, itu ya terkait dengan pengukuran tunggal, pengukuran berulang gitu ya. Dari judulnya saja sudah terlihat jelas pengukuran tunggal dilakukan hanya sekali, pengukuran berulang yaitu bisa dilakukan berkali-kali dengan memperoleh hasil yang berbeda. Nah, sekarang lanjut di sini. Pengukuran tunggal di sini nanti akan didapatkan suatu rumus di mana X sama dengan X0. X ini adalah hasil pengukuran, X0 ini nanti skala yang terdapat pada pengukuran tersebut. Kemudian plus minus di sini dibaca dengan kurang lebih ya. Delta X-nya itu ketidakpastian pengukuran, tergantung misalkan kalau pada jangka Soro 0,01 cm, kemudian mikrometer skrup 0,01 cm. Dan ini untuk delta X-nya sama dengan setengah dikali skala terkecil. Nah, awas perhatikan baik-baik ya, karena nanti ada kuis kahot ya. Silakan barangkali Ibu terlalu cepat menjelaskan, bisa di screenshot materi dari Ibu. Kesalahan pengukuran ada 3. Ada kesalahan acak, ada kesalahan umum, dan juga ada kesalahan sistematika atau kesalahan paralaks ya. Jadi yang dimaksud di sini terkait dengan kesalahan acak itu sendiri adalah adanya gejala fluktuasi halus di sekitar tempat berlangsungnya pengukuran. Apa sih Bu fluktuasi? Itu lebih pada ke gejala. Ya. Sebentar. Ya. 20 ya. Ya, oke, baik. Baik, kemudian maaf. Kesalahan acak tadi terjadi karena fluktuasi halus atau gejala-gejala seperti pada tegangan listrik, landasan bergetar bising, radiasi latar belakang. Kemudian kesalahan umum, yaitu di sini terjadi karena adanya keterbatasan keterampilan pengamat pada saat pengukuran. Jadi sebelum kalian melakukan pengukuran, kalian harus terlebih dahulu dikalibrasi, yaitu menempatkan titik 0 ya. Jangan sampai belum ditempatkan pada titik 0, kalian sudah melakukan pengukuran. Nah, kesalahan sistematika ada paralaks dan kalibrasi tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, paralaks di sini yaitu adalah pengamatan yang tidak sesuai atau yang terlihat pada alat ukur. Contohnya hasilnya selalu berubah-ubah. Jadi, pandangan harus fokus ke depan ya. Jangan sampai cara membaca alat ukurnya itu kalian lihatnya dari samping kiri atau samping kanan, tidak boleh karena nanti hasilnya akan berbeda, harus lurus tepat pada pengukurannya. Kemudian kesalahan paralaks di sini adalah penyimpangan pengukuran. Baik, lanjut. Nah, di sini, halo, masih mendengar suara Ibu? Barangkali terlalu cepat, ya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ini berkurang jadi 12, tidak apa-apa, tetap semangat ya, Nak ya. Kemudian di sini pengukuran, ada alat ukur panjang, ada alat ukur massa, ya, alat ukur massa, kemudian ada alat ukur di sini, ada alat ukur waktu, ada alat ukur suhu, ada alat ukur kuat arus, tegangan, hambatan, dan volume. Lanjut. Nah, alat ukur panjang bisa dilihat nih di sini. Silakan. Sigit masih bergabung, Sigit? Can you help me? Oke.
Di sini ada apa sih, Git? Alat ukur panjang. Ada Met- ini. Meteran. Terus Meteran pelos. ini ada Penggaris. penggaris, ada Mikrometer. mikrometer Jangka sorong. skrup ini ya, kurang skrup. Kemudian jangka sorong. Baik. Terima kasih Sigit, nambah poin jadi 3 sekarang. Kemudian di sini ada gambar jangka sorong dan juga mikrometer skrup. Nama lain jangka sorong adalah vernier caliper. Meteran di sini biasanya digunakan ya Dawina, kemudian Alicia untuk jurusan TB. Nah, kalau untuk jangka sorong dan mikrometer lebih kepada TKRO seperti itu. Kalau untuk TOI nanti lebih banyak mungkin menggunakan alfameter ya. Nanti Ibu tunjukkan gambarnya. Lanjut, karena Ibu diberi waktu hanya sampai 9.20, masih 8 menit lagi untuk kahot ya. Baik, di sini jangan lupa screenshot, barangkali Ibu terlalu cepat ya menjelaskannya, nanti juga materinya tetap Ibu share. Hanya saja nanti akan ada kuis supaya kalian lebih mempersiapkan. Untuk jangka sorong bagian atas skala nonius, di sini skala utamanya, ini ada skala nonius lagi. Bagian atas ini ada inci, kemudian ada sentimeter, dan juga ini ada milimeter. Maksud dari kalibrasi ini ya, angka 0 pada skala nonius dan skala utama itu tepat berhimpit atau sejajar. Nah, ini kan lurus nih, 0, 0, 0 ya. Fungsi jangka sorong. Untuk mengukur panjang, ketebalan, kedalaman benda, diameter luar dan dalam. Misalnya pada cincin, pipa, koin, ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm ini ya. Contohnya untuk mengukur kedalaman. Lanjut. Cara membaca jangka sorong. Nah, di sini di TKRO ini namanya apa ini? Atau barangkali ini siswa yang laki-laki mungkin tahu, mungkin lebih pada ring atau baut mungkin ya. Kemudian di sini kita baca skala utama dan juga skala nonius. Bu, kok bisa dapat 2,4? Kita baca cara pembacaan jangka sorong. Kendorkan baut pengunci dan geser rahang gesernya. Pastikan terlebih dahulu bahwa rahang geser berfungsi dengan benar. Periksa terlebih dahulu ketika rahang geser tertutup. Hitung berada pada sisi 0. Kemudian menghindari kesalahan pengukuran dan tutup kedua rahang. Nah, di sini kalian dibuka terlebih dahulu ya. Mana yang rahang atas, ini atau rahang dalam, atau rahang luar, ini rahang bawah ya. Ini dibuka terlebih dahulu, di bagian sini ada penguncinya. Nah, kita lihat di sini, ini skala utama, skala nonius. Skala utama di sini, ini kelipatannya berapa, Bu? Ini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 ya, yang panjang. Nah, kok dapat 2,4, Bu? Iya, skala utama itu diambil, yaitu di mana angka 0 ini sebelum angka 0, maksudnya sebelum angka 0 ya, diambilnya, makanya di sini 2,4 bukan 2,5 ya. Kemudian skala nonius, skala yang berhimpit dengan skala utama. Nah, kenapa diambilnya 7, Bu? Karena di sini yang berhimpit adalah skala yang ke-7 gitu. Kenapa dikalikan 0,01? Kenapa jadi 0,07? Karena dikalikan ketidakpastiannya 0,01, hasilnya 0,07. Dijumlahkan 2,47 cm. Bu masih belum paham, tenang Alisa ya, jangan bingung, Ibu masih banyak contohnya. Oke? Baik, karena Ibu, nah di sini, ini tulisan Ibu, maaf mungkin agak ngeblur karena ini Ibu foto ya. Jangka sorong, vernier caliper. Skala utamanya 50, ini 55. Nah, ini ada 60. Nah, sekarang kita lihat, habis 55, 56, 57, 58, 59, 60. Skala utama itu diambil sebelum angka 0. Berarti di sini ngambilnya di angka 55. Ya, sebelum angka 0 ini. Nah, sebelum angka 0 berarti 55 skala utama. Skala nonius, nah ini yang berhimpit, nah. Kelipatannya 1. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini 3 ya, skala noniusnya kita lihat 3 dikali ketidakpastian jangka sorong 0,01 cm, hasilnya 0,03, dijumlahkan 55,03. Kemudian ada lagi di sini 70, Ibu tutup dulu. Skala utamanya berapa Alisa sebelum angka 0? Di
Di sini berarti 70 berapa? Ini kan ada 75, kelipatan 1. Ini 4, 3, 2, 1. Berarti ngambilnya sebelum angka 0 yang ini. Berarti 70. Diaktifkan speakernya. Ya, berapa? 71, Bu. Sip, pintar. Skala noniusnya berapa, Alicia? Yang berhimpit. Ini 1, 2, 3. Nah, ini yang berhimpit. Berarti angka berapa? 4. 4 dikali 0,01 ya. Ada 0,04 cm, hasilnya 71,04. Baik, kita lanjut. Nah, ini contohnya ya. Nah, skala utamanya ini 1,2, ini kan 1, 2 sebelum angka 0. Skala noniusnya di sini yaitu kenapa 5, Bu? 0,25. Karena di sini adalah 2,5, ini 3. Nah, 2,5 kali 0,01, 0,25, ini 1,45 hasilnya. Kemudian lanjut fungsi mikrometer skrup untuk mengukur ketebalan benda yang relatif tipis ya. Kemudian baca hasil pengukuran. Aduh, ini Ibu sudah dikejar waktu sebentar, belum kahot lagi 2 menit. Sebentar, sabar ya. Bacalah hasil pengukuran. Nah, di sini ada mikrometer skrup, lebih mudah, lebih gampang Ibu kasih tahu. Di sini ada skala yang di bawahnya, berarti di sini dihitungnya adalah 0,5. 6 ditambah 0,5 yaitu adalah 6,5. Satuannya kalau mikrometer, milimeter. Kemudian di sini yang berhimpit atau sejajar dengan skala utama, yaitu ini 30, berarti 31, 32, 33, 34. 34 dikalikan 0,01, hasilnya 6,84 mm. Baik, nah ini alat ukur massa. Ini waktunya kurang ya. Alat ukur massa ini ya, ada timbangan, ada neraca pegas, neraca 2 lengan, neraca Ohaus. Ini ada alat ukur waktu, ada jam pasir, ada stopwatch, jam matahari. Kemudian ini alat ukur suhu ya, ini alat ukur suhu badan, ini untuk suhu ruangan, ini macam-macamnya. Kemudian konversi suhu dari Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur. Nanti minggu depan dijelaskan kembali. Nah, ini untuk yang TOI ya, avometer analog untuk mengukur hambatan, tegangan, dan juga arus listrik. Ini untuk yang analog dan ini yang digitalnya. Lanjut, nah alat ukur volume biasanya yang digunakan mata pelajaran IPA. Di sini ada gelas ukur ini, labu ukur yang ini, kemudian ada tabung Erlenmeyer. Kemudian ini nanti ada tugas classroom, akan di-share di masing-masing classroom kalian. Nah, sekarang kita kahot. Pak Gu minta waktunya 5 menit. Pak, maaf. Nah, sekarang kita kahot ya. Sama seperti kemarin. Dibuka Chrome-nya, kalian tuliskan alamat kahot IT. Sebentar. Nih. Sebentar, Ibu stop share terlebih dahulu. Oh iya. Ini ya. Ibu buka dulu ini. Nah, silakan dituliskan kahot IT di Chrome-nya ya. Sekarang kita kuis. Baik. Silakan. Sudah terlihat? Elisa ya, dituliskan kahot IT. Ini masih mutar-mutar sebentar. Ibu buka yang punya Ibu dulu. Sudah? Alicia? Yang lainnya sudah ditulis di Chrome-nya. Nanti soalnya ada di Zoom, kemudian mengerjakannya di Chrome ya. Sebentar, kahot.com. Sudah, Dawina? Sudah dibuka? Ini. Nah, kita mulai ya. Sudah? Yang lainnya?
Jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu cara mainnya ya. Ya, cara mainnya itu nanti soalnya ada di Zoom ya. Soalnya nanti ada di Zoom. Kemudian nanti kalian menjawabnya itu melalui Chrome. Ya. Sebentar, Ibu buka dulu soalnya. Nah, ini. Sudah siap? Bu, kodenya mana, Bu? Iya, sebentar, sabar. Buru-buru kena waktu ini. Wah, 3 menit lagi, Bu. Iya, sabar ini. Dekah. Kurang 5 menit, Bapak. Jaringan mendukung. Bentar. Ini biasanya di play tuh biasanya langsung bisa ya? Aduh. Gubrak. Bisa enggak, Bu? Yuk, kita mulai. Silahkan dituliskan. Ada 5 ID-nya, soal, Bu. Nak. Ya, 972630. Alicia dan Dawina maupun anak-anak ibu yang lainnya, silakan tuliskan PIN-nya di Chrome kalian 972630. Dituliskan nama Iya, Bu. aslinya ya, jangan nama Bentar, Bu. samaran, nama hits atau nama beken, jangan dituliskan atau nama milenial ya. 972630. Baik ya. Belum. 630. Sigit sudah masuk. Dawina 10 TB2, Alicia, ayo. Edi Sunandi, baik. Ada 11 berarti 10 orang yang harus ikut. Ditunggu. Aprianto belum masuk, Nabil, Ibnu Yamin. Udah 6 nih, Bu. orang, 4 lagi kita mulai. Aprianto, baik. Sudah ada yang mau nambah lagi atau tidak? Yang lainnya? Belum masuk. Ayo. Alicia paham ya, nanti permainannya ya. Jadi nanti soalnya ditampilkan pada Zoom, nanti jawabannya ada di Chrome-nya. Baik, sudah 7, kita mulai ya. Sudah tidak ada yang ikut lagi? Bu, saya belum. Lo Aprianto mana? Nah, sudah 6 orang, kita mulai. Tidak Ya, ada Bu. lagi? Ya, oke. Mulai ya, 1, 2, 3. 5 soal. Lihat di Zoom untuk soalnya. Bu bacakan. Manakah berikut ini yang termasuk besaran pokok? Silakan dilihat di Chrome-nya. Dilihat di Chrome. Manakah yang termasuk besaran pokok? Panjang, volume, jumlah zat, waktu, intensitas cahaya tekanan yang kuning, yang birunya gaya usaha suhu, yang hijau masa panjang jumlah zat. Soal ada di Zoom, jawabannya lihat di Chrome-nya. Manakah berikut ini yang termasuk besaran pokok? Ada 1 menit waktunya, 30. Ada 3 orang yang sudah menjawab, baik. 26, 25, manakah yang termasuk besaran pokok? Ya, perhatikan baik-baik dengan teliti. Waktu masih berjalan.
Ya, baik. 5, 4, 3, 2, 1. 6 orang sudah menjawab. Baik, di sini jawabannya adalah masa panjang jumlah zat. Tidak apa-apa, jawabannya salah semua ya. Tidak ada yang menjawab benar, nggak apa-apa. Baik, kita lanjut ya. Soal nomor 2. Nah, ini masih kosong karena belum ada yang menjawab benar. Kita lanjut. Kesalahan pengukuran yang terjadi pada alat ukur. Ayo, soalnya kesalahan pengukuran yang terjadi pada alat ukur. Kesalahan acak, kesalahan sistematika, kesalahan umum, kesalahan berulang. Silakan. Baik, jawabannya ada 2 orang yang betul. Kita lihat, Nabil memimpin, disusul dengan Dawina. Kita lanjut, soal nomor 3. Soalnya ada di Zoom ya, jawabannya nanti kalian lihat di Chrome. Hasil pengukuran jangka sorong pada gambar adalah, sebentar, Ibu stop share dulu. Ibu, ini silakan kalian baca. Nah, ini soalnya. Sudah terlihat gambarnya ya? Silakan, jawabannya nanti ada di Chrome kalian. Silakan dibaca. Sebelum angka 0 berarti berapa? Yang berhimpit yang ini. Sudah bisa dilihat? Sudah. Waktunya 13, 12. Dibaca pengukurannya. Waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Ibu share terlebih dahulu ya. Nah, ada 1 orang yang betul ini. Ada Nabil masih memimpin, Edi, Sigit, Alicia, ada Wina ya. Kita lanjut soal nomor 4. Ada 5 soal. Hasil pengukuran mikrometer skrup ya. Ibu share terlebih dahulu hasil pengukuran mikrometer skrup. Silakan dibaca. Jawabannya ada di Chrome. Kalau ada di bawahnya berarti kelipatan 0,5. Ini yang berhimpit berapa? Angka berapa? 1 orang menjawab. Tiga orang, masih 3 orang lagi. 6, ini ada 0,5, berarti di bawahnya karena ada skala yang di bawahnya. Kemudian di sini yang berhimpit dengan skala utama, ini berapa? 4 orang. Ayo 2 orang lagi, ditunggu waktunya terus berjalan. 9, 8, masih 1 orang lagi, kita tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Kita lihat. Nah, yang menjawab benar hanya 1 orang ya. Oh, sudah ada ternyata 4 soal. Baik, ada Edi Sunandi, kemudian ada Dawina, dan juara pertama kita adalah Nabil Ferdian. Ya, terima kasih. Nabil juara 1, Dawina juara 2, Edi Sunandi juara 3. Sebentar, Nabil 1. Nabil ini 10 apa ini Nabil? Nabil kelas 10 apa? 10 TOI 2, Bu. 10 TOI 2. Dawina tadi 10 TB 2. Kemudian Edi 10 apa ini? 10 TOI 2, Bu. Hebat-hebat 10 TOI 2. Baik, terima kasih. Jangan lupa ya nanti dikerjakan di classroom tugasnya. Nanti dikirimkan. Kemudian terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah bergabung. Tetap semangat belajar, jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.